Pada awal tahun 2020 tahun lalu, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat yang penyebabnya belum diketahui. Berawal dari laporan negara Cina kepada WHO, terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Tepatnya di hari terakhir tahun 2019 di Cina. Pada tanggal 10 Januari 2020, penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona jenis baru. Segala penelitian dilakukan untuk mengetahui jenis virus terbaru ini. Ternyata, penelitian selanjutnya menunjukkan hubungan yang dekat dengan virus corona penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS yang mewabah di Hong Kong pada tahun 2003 lalu. Pada saat itu juga, WHO menamakannya sebagai novel coronavirus. Tidak lama kemudian, mulai muncul laporan dari provinsi lain di Cina, bahkan di luar Cina, pada orang-orang dengan riwayat perjalanan dari kota Wuhan dan Cina, yaitu Korea Selatan, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Makau, Hong Kong, Singapura, Malaysia, hingga total 25 negara termasuk Prancis, Jerman, Uni Emirat Arab, Vietnam, dan Kamboja. Ancaman pandemi semakin besar ketika berbagai kasus menunjukkan penularan antara manusia. Pada dokter dan petugas medis yang merawat pasien tanpa ada riwayat bepergian ke pasar yang sudah tutup. Penularan langsung antara manusia ini menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang luar biasa hingga pada akhir Januari 2020 didapatkan peningkatan 2.000 kasus terkonfirmasi dalam 24 jam. Pada akhir Januari 2020, WHO menetapkan status global emergency pada kasus virus corona ini, dan pada tanggal 11 Februari 2020, WHO menamakannya sebagai COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi permasalahan yang sangat serius di seluruh belahan dunia. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali dari Wuhan, Tiongkok, pada tanggal 31 Desember 2019. Coronavirus adalah suatu penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Biasanya, setiap orang mempunyai gejala yang berbeda terhadap COVID-19. Gejala umum yang sering terjadi adalah demam, batuk kering, dan juga kelelahan. Sedangkan gejala yang tidak umum jika terkena COVID-19 adalah rasa yang tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, dan biasanya jari tangan dan jari kaki mengalami perubahan warna. Penyebaran atau penularan coronavirus terbilang sangat cepat. Coronavirus menyebar dari satu orang ke orang lainnya dengan jarak yang dekat. Penyebarannya sama dengan penyakit pernafasan lainnya seperti flu. Angka penularan atau penyebaran coronavirus lebih cenderung kepada individu, usia lanjut dan mereka yang memiliki riwayat masalah medis seperti kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya sangat meresahkan bagi setiap individu. Perasaan takut, cemas, dan juga selalu waspada terhadap orang lain tak dipungkiri lagi. Gaya hidup yang berubah membuat masyarakat dunia harus terbiasa dengan hidup baru tak terkecuali Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang tak dipungkiri lagi. Indonesia juga berdampak dari virus tersebut, dan angka penyebaran di Indonesia juga terbilang sangat cepat. Menurut Kementerian Kesehatan tentang data terupdate coronavirus pada tanggal 24 November 2020, waktu 16.00 WIB. Tentunya dalam kasus ini banyak perubahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari manusia. Berdasarkan kasus di atas, tentunya banyak terjadi pergeseran gaya hidup di dalam masyarakat. Virus ini membawa dampak yang sangat besar bagi perubahan hidup di masyarakat. Coronavirus berdampak pada semua aspek kehidupan, salah satunya di bidang pendidikan. Dunia pendidikan menjadi salah satu korban dari maraknya coronavirus. Dampak yang ditimbulkan coronavirus terhadap dunia pendidikan pun terbilang sangat besar.
banyak negara yang memutuskan untuk menutup sekolah maupun universitas, termasuk Indonesia. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk menghentikan penyebaran coronavirus yang terbilang sangat cepat. Sampai saat ini, Kemendikbud masih belum mengizinkan pemerintah daerah selain zona hijau dan zona kuning untuk membuka sekolah. Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran coronavirus, maka proses pembelajaran dilaksanakan melalui penyelenggaraan belajar dari rumah atau BDR sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19 yang diperkuat dengan SE Sekjen Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan BDR selama darurat COVID-19. Menurut Kemendikbud, BDR atau belajar dari rumah adalah salah satu alternatif yang paling tepat untuk diterapkan selama masa pandemi ini. BDR diterapkan di TK, SD, SMA, dan SMA, bahkan BDR juga diterapkan di universitas. Dalam menerapkan BDR atau belajar dari rumah, tentunya guru harus mencari cara agar proses pembelajaran yang dilakukan secara daring atau belajar dari rumah dapat berjalan sesuai dengan pembelajaran dan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam pembelajaran yang dilakukan oleh anak SD, SMP, SMA, dan juga anak kuliah, biasanya tugas akan diberikan melalui aplikasi WhatsApp. Dan dari situ pula anak-anak dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru atau dosen mereka di rumah. Dalam penggunaan gadget untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru, tentunya peran orang tua lagi-lagi sangat dibutuhkan untuk mengawasi dan mengamati perkembangan dan pertumbuhan anak. Lagi-lagi dibutuhkan peran orang tua yang sangat besar untuk mengatur dan juga mengamati anak dalam penggunaan gadget.